Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti hari-hari biasa, seperti hari-hari sebelumnya ada kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang habis naruh permen kayaknya ada habis ya. Betul. Biasanya ada Bro Ogan juga, sama aja intinya Bro Ayung nanti akan bercerita. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah. Baik, gitu biasanya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Lagi-lagi seperti itu kayak template. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kita berdua di ngobor, kembali kita berdua di sini bakalan nge-share cerita-cerita horor seperti itu ya. By the way, lampunya ada yang mati tuh Bro Ayung. Ada yang keroak, ya mati. Ya, 4 biji ya. Mungkin dia lelah. Lelah, ya nggak apa-apa. Ya, yang penting nggak mati semuanya. Oke, Bro Ayung, monggo. Oke. Ini ada sebuah cerita dari Bu Heni ya. Nama samaran semuanya yang jelas. Bu Heni itu asalnya dari Wetan. Ya Sidoarjo apa mana itu. Ada Jojonya, aku kurang begitu mendengarkan. Banyak ya kalau Jojo, Purworejo, Sidoarjo. Iya, betul. Ya banyak lah pokoknya. Omongnya udah ono-ono gitulah. Nah, ini ada sebuah masalah menurut beliau begitu ya, karena dulu-dulunya. Jadi ini nanti ketiban sama anaknya beliau yang namanya Amelia. Jadi sesuatu yang mengenai diri anaknya yang membuat Bu Heni itu merasa kadang ya sedih, kadang juga nggak tahu harus berbuat apa. Beberapa yang ditanyain tentang kondisi anaknya belum bisa membuat dirinya tenang dan nggak ada perbaikan apapun untuk anaknya. Emang apa yang terjadi dengan anak? Jadi anaknya itu dari usia 0 mungkin ya, terus perlahan-lahan mulai ada kejanggalan. Si Amelia itu sering kayak punya temen main, tapi goib gitu loh. Jadi dia nggak mau nyampur sama misalnya sepupu-sepupunya, sama teman-teman sebaya yang di tetangga begitu, tapi lebih seneng sendiri. Dibilang sendiri, nyatanya ngobrol sendiri, apa sendiri. Terus kadang-kadang nangis, temennya nakal. Kau udah mulai kayak gini. Sementara ini, kalau kejadian yang kayak gitu banyak dialami ibu-ibu yang lain ya, punya anak dengan taruhlah dibilang punya kelebihan atau punya sesuatu yang berbeda. Tapi ini buat Bu Heni justru aku lebih takut dari ibu-ibu yang lain mungkin Mas. Soalnya apa? Udah ada ini message dari orang tuaku dulu, terutama dari Mbah. Jadi Mbah bilang dulu, ini entah kesalahan leluhur kita atau apa. Katanya seperti itu. Tapi kita juga adanya leluhur, nggak boleh nyalain mereka. Mbah Buyut maksudnya Tapi di keturunan keluarga kita, terutama dari terah ibu, pasti nanti ada salah satu yang bakal ketemplokan, bahasanya seperti itu. Ketemplokan ilmu atau apa. Sayangnya ilmu-ilmu yang nemplok ini bukan dari aliran putih, bahasanya seperti itu. Tapi cenderung ya orang dulu sih gimana sih yang hebat, yang kuat ya dia yang dihormati. Makanya orang dulu mungkin Mbah Buyut, kamu itu nggak mikir dulunya. Yo, sampean kenal Mbah, jenengan kenal. Yo orang Mbah Buyut-buyutnya lagi. Jadi orang kuat, pendekar lah, dikuasa dulu seperti itu. Berarti ketika diceritakan kenjenengan Bu Heni, ada juga yang lagi ketempelan. Ada yang ketempelan saat itu, belum nurun ke anak saya. Tapi ya perempuan. Tapi ikutnya sepupu saya Mas, sepupu saya. Nah ini kok, apakah mungkin ini bakal jatuh ke anak saya? Nyatanya dia berbeda dari sepupu yang lain. Dan saya juga beberapa kali setelah anak itu dari usia 0 sampai 40 hari ya, 40 hari saya mulai mimpi yang aneh-aneh tentang anak saya. Jadi sering didatangin sosok-sosok yang gak genah Mas. Gak genah maksudnya sosok manusia atau sosok yang lain. Gak genah ya bentuknya cacaruca, gak jelas. Kalau di dalam mimpi itu kadang-kadang saya ada di telaga, kadang-kadang saya ada di laut, tapi nyata benar-benar air saya bisa pegang. Kalau kayak di hutan-hutan ya gelap ya, pohon-pohonannya saya ngeraba benar-benar rasa banget. Kalau mimpi-mimpi yang kayak kembang tidur kan kadang-kadang nggak nyata lah. Dan saya nggak inget kadang itu mimpinya. Kalau itu urutannya dari awal saya di situ ngantar siapa, ketemu siapa itu jelas banget dan cuma menunjuk ke anak saya.
yang itu pasti ujung-ujungnya bayi itu adalah saya, ngomongnya seperti itu. Ya kalau mereka, ya saya mudah tertipu oleh hal seperti itu ya. Kalau wujudnya yang bagus-bagus, cantik-cantik, mending Mas yang ada tanduk-tanduknya, ada yang lah nggak jelas Mas, kadang-kadang ada buntut kalau saya itu panjang banget. Itu saya sering begitu. Saya mau cerita ke siapa? Suami ini orang-orang yang logis banget, nggak mau dengar-dengar yang seperti itu. Bahkan dia ngaji, kalau ustadznya yang nyerempet-nyerempet karena kayak gitu aja dia nggak suka. Nah, makanya syariat pegang syariat murni seperti itulah. Saya nggak bisa ke cerita siapa-siapa. Saya juga bukan ibu-ibu sosialita. Akhirnya semakin mengkerucut, bocah saya semakin gede, nyampe taruhlah SD. Saya masih tinggal di Wetan sana ya. Dia mulai jauh dari teman-teman. Bahkan pernah ada guru datang ke rumah, tolong Bu, anaknya diperhatikan lebih. Katanya seperti itu karena membuat gaduh di kelas dengan tingkahnya yang kayak kadang-kadang mainin rambut, nyanyi apa Jawa gitu loh, ngidung sendiri, tahu-tahu sambil nengkreng di mejanya gurunya datangnya nggak peduli, terus ditegur Amelia tadi namanya samarannya ya, Mel duduk Mel, jangan di situ Mel, turun jangan di situ nak, jangan di situ. Pak gurunya tahu ini bocah aneh, tapi malah marah. Keluar, Pak Guru suruh keluar. Orang ngomong aku yang ngajar. Hari ini bebas. Bebas. Itu akhirnya kan sering bikin seperti itu. Saya kadang-kadang ditekani Mas, didatengin guru sama pihak sekolah yang nanggung jawab. Kalau kepala sekolahnya sih enggak pernah sih. Kadang sama ustadz. Saya akhirnya balik lagi, tak balikin ke ustadz itu. Kalau jenengan memang orang paham seperti itu Pak, tambah nih Pak anakku loh Pak. Anak saya itu dibenerin. Ini berat Bu, ngomongnya berat-berat terus. Lah wong saya bukan orang pengalaman hal seperti itu. Ngartinya kayak orang. Kalau saya di Wetan, terus saya jauh, setan itu nggak bakal ngindilin, nggak bakal ngikutin. Saya tuh berusaha untuk pindah. Dan makin kesini, suami saya akhirnya mau kebuka setelah ngelihat gelagat anak saya itu memang berbeda. Dan dia juga dapat infus dari saudara saya yang lain. Kayak bocah ketiban. Bocah ini ada keturunan dari ya yang tadi diceritakan. Wong, gimana enggak? Suami saya itu pas mandi, itu yang bikin dia percaya. Pas mandi itu pulang malam-malam langsung mandi. Saya Pak mau makan dulu atau gimana? Akhirnya mati juga lampunya, enggak apa-apa ya, agak gelap sedikit. Nggak mau disinggung dia, Jadi pas pulang tak tawarin makan, mintanya langsung mandi. Saya itu anak waktu itu kan saya udah dikaruniai anak 2, yang gede itu si Amel. Mel, Bapak bawain handuk begitu. Terus lanjut aja, ini nyabut kabel dulu. Bapak bawain handuk, Bapak itu lupa tuh, Bapak kamu nggak bawa handuk ke kamar mandi. Wong bocah itu walaupun punya sesuatu yang berbeda, tetap anak nurut ya anak nurut, anak bakti, kecuali kalau dia pas lagi pas ada yang nempelin. Kok ini nggak nyaut, nggak apa. Saya lihat di kamar, kirain lagi main sama adiknya, apalagi belajar. Wong itu jam 8 malam. Itu enggak, tahu suami saya itu kelontangan muda dari kamar mandi itu teriak-teriak, bu, gundul-gundul. Itu anak saya yang kecil nggak ngeliat, itu bisa aneh kan bapaknya udah gundul-gundul begitu. Berarti panjang dong. Panjang. Ya menlebaikannya seperti kalau itu. kalau kantil itu dikit. Kantil dikit ya. Iya, langsung iya konotasinya gitu. Udah lanjut. Diterusin B. Nah, itu menarik sebenarnya. Terus keluar begitu masih grojosan sabunnya kayak si akeh Mas, masih banyak sabunnya. Bu tolong ibu, bocahmu. Kok nunjuknya ke atas? Itu ternyata si Amel yang kamar mandi saya rumah di sana juga. Tapi bagian depan, bagian belakangnya belum terlalu. Itu yang di kamar mandi. Tembok ini masih nggak nyampe ke atas sampai genteng ini kan turun begitu. Jadi kayak sededeke sini lah. Kalau di suami saya sehidung mungkin itu tembok begitu. Yang sebelah pembatas antara ruangan lain. Anak saya lagi nongkrong di situ. Jinjit Mas, kalau nggak jinjit sih mending duduk aja udah seremnya kayak apa. Jadi suami itu mandi tahu-tahu gebiar lampunya mati sendiri. Macet dolanan, macet. Saya memang dengar kayak seperti itu. Suami saya jangan mainin ini, ngertinya istrinya iseng kan. Tapi ya nggak mungkin juga masa ngisengin orang mandi lagi capek. Dinyalain mau hidup lagi. Pas kata suami saya tadi itu nggak ada.
Wong dia sempat nengok-nengok, kadang-kadang ganti ucul-ucul begitu kan, lihat ke atas. Itu nggak ada anaknya. Pas mati lampu, tep, dinyalain, anaknya udah di situ posisinya jinjit, tapi rada nekuk. Jadi ngene lho Mas, kayak wong dolanan kayak gini. Jadi rada nekuk, dia seolah-olah ada duduk di sesuatu yang nggak kelihatan. Kayak wong ningkring bener-bener kayak gini, terus ngidung begitu sambil ngeliatin bapaknya mandi. Itu suami saya lari begitu, saya buru langsung ke sana. Apa bener di situ? Emang di kamar nggak ada. Matanya jadi putih-putih dok. Jadi yang hitam itu ke atas. Begitu. Itu nggak ngenalin saya, apalagi bapaknya. Bapaknya ikut ke sana. Bakanduk begitu kan. Balik lagi ke sana. Itu kita sama-sama ketakutan melihat anak sendiri yang aku yakin itu bukan anak saya. Dalemannya begitu ya. Suaranya berat, laki-laki. Udah gerem-gerem begitu. Cuma kayak gitu doang, nggak ngomong apa-apa Mas. Mau nurunin ya takut. Suami saya juga takut ngelihat sendiri. Aku Mel nyebut Mel. Usia berapa nih? Itu SD kelas 1. SD kelas 1. Kalau itu berdiri sini mentok sama gendeng. Mas gendeng, tapi dia kan kayak duduk gitu. Sampai tak raba-raba, ini duduk di mana gitu. Tapi megang orangnya saya nggak berani. Itu nyelos, nggak ada apa-apa. Itu tahu-tahu lagi Mel nyebut, langsung niban. Untungnya suami saya itu bukan di dalam kamar mandi, saya di dalam, langsung ditampani suami. Itu nggak nangis, nggak apa, Pak ada apa sih Pak, ngomongnya kayak gitu, kenapa gitu, ada apa? Dia kan nggak ngerasa apapun. Akhirnya kita sepakat kebenaran suami bukan kerja di instansi yang di daerah atau apa ya, pindah, ada usaha, dia mergeran sama orang Cirebon sama orang Brebes, pindah juga ke daerah sini. Akhirnya kan saya kan akhirnya di Brebes, katanya seperti itu. Aku pikir dan suami pikir kalau udah jauh jarak itu nggak bakal ngikutin, sama aja seperti itu Mas, seperti itu, tetap mateng. Cuman beruntung ada tenggat sekitar 2 tahun saya tinggal di sana. Kejadian yang menimpa anak saya yang ekstrim itu berangsur turun, tapi dia tetap bisa melihat, dan itu pun sangat mengganggu dia dan sangat mengganggu kami, karena wong rumah padang-padang jinggrang, banyak orang tahu-tahu ngomong, Bu, ane mata gede sepising Bu, ada mata gedenya sepiring. Di mana? Saya jadi keceplosan padahal nggak pengen nyambungin. Disenggol sama kami. Kalau anak ngomong kayak gitu jangan ikut-ikutan. Takut Pak. Saya takut. Itu Bu, di belakangnya Bapak, yo tembok tuh katanya ada mata lagi ngeliatin satu. Terus kadang-kadang ngomong ada ular gede lagi acara tahlilan begitu loh. Kadang-kadang kan selamatan kita berhasil apa panen atau apa ya. Atau di belakang ustadznya katanya ada ular lagi jilatin pecine Ustadz TV. Masa iya sih? Kalau diomongin pelan-pelan mending. Dia itu lagi rame-rame tuh, Pak Ustadz, niku ini ularnya rosa kencang-kencang kan, kayak seakan-akan bocah itu jadi bahan pembicaraan orang. Acara juga berantakan. Itu masih mending lah yang seperti itu. Makin matangnya lagi ketika usia SD kelas pira itu, kelas 6, mau ada piknik-piknik kayak kita bicara tadi itu di luar, mau piknik kemana gitu kan. Saya itu karena ngerti kejadian anaknya saya yang seperti itu, walaupun ibu-ibu yang lain melepaskan anak menjadi tanggung jawab pihak guru, ya kan udah gede, saya nggak bisa. Anak saya apalagi pikniknya katanya di daerah yang ada curug-curugnya, wis bahaya wis, pasti dia bakalan melihat macam-macam. Dan saya sedang persiapan besoknya mau piknik, malamnya pihak guru sama wali kelasnya dia sendiri, pihak dari kepala sekolah itu datang, Bu, nyuwun tulung Bu, nek saged bocah aja melu. Apa ngomong kayak gitu katanya. Anak saya nggak boleh ikut. Bocahnya denger, kira itu udah tidur ya. Mereka aja datangnya ada 9 malam, jam 9 malam. Bocahnya denger nangis, katanya bapak guru jahat, nggak boleh ikut. Ya oli melu. Itu ikut, tapi dengan satu syarat, saya ikut. Saya ikut, urusannya nggak enak. Wes kan, nggak apa-apa kalau kayak gitu, saya ikut, dibolehin pihak sekolah. Saya sangu yang banyak, pokoknya tak repotin jajan apa aja, jangan sampai ngelamun sedikit pun. Ya wong di sana ya Mas, saya juga bawa adiknya laki-laki, kadang beli ini beli itu. Terus sekarang kan destinasi wisata macam-macam
disulap lah, kebun disulap jadi kayak gitu. Ada macam-macam. Saya nggak bisa fokus sama satu anak itu. Wong nyatanya saya lihat juga lagi main sama temen yang lain. Tahu-tahu gaduh hilang. Yang aneh di situ itu ada kayak ya kolam renang sih, pemandian, ada pelosotannya segala. Teman-teman itu nyaksiin, nggak pakai pakaian renang, memang pakai kaos saja buat ganti. Mereka tahu Amelia itu nyelam bareng, jadi kan ciluk banget, terus main deblang. Bisa hilang katanya. Tadi di sini bu, tengriki. Gurunya aja ngeliat di situ, kok bisa hilang sirna gitu, nggak ada sama sekali. Sendalnya ada di pinggir. Saya udah cemas banget, cuman belum sempat diumumin di pihaknya panitia itunya lah. Akhirnya kita nyariin, sebenarnya pengen diumumin tapi saya cegah, Pak cari dulu. Muter, itu kayak ada pemancuran yang dibikin lah, bukan dari alam asli. Sampingnya ada pohon-pohon gede. Bocah itu lagi anak-anak ningkring gini. Wah, saya udah nyariin mungkin 1,5 jam lah, kita aja udah lelah. Ibu-ibu yang lain, nah ceduru sih om bocah kayak nggak enak omongannya. Semua itu kayak semacam niatnya mau piknik, seneng-seneng kok ngurusi bocah satu. Mendingan jangan diajak. Saya jadi orang tua kan seperti apa ya waktu itu mas, rasanya seperti apa. Pas saya untung ibu-ibunya nggak ngikut, udah capek, tadinya ikut nyari. Itu lagi ketengkreng, ada bonggolan kayu gede itu di situ lagi duduk, kelihatannya makan jajan karena memang dari belakang kan. Bu, niku si Amel bu, Pak gurunya yang ngomong kayak gitu. Itu dia nggak berani nyamper, saya juga nggak berani nyamper, soalnya bener-bener kayak sudut tembok begini ya, dia menghadapnya ke tembok sana. Dan itu sesiang itu pun gelap di situ. Saya, Pak monggo Pak di bekto mriki. Bu, kula ne mboten wonten, karena sayanya nggak berani karena di sekolah juga sering begitu. Nah itu sih guru tadi, pembimbing yang guru olahraga atau apa ya mas, ngomong sama yang lebih tua lagi, Pak jenengan mau ora lah. Soalnya kadang pernah yang nyampe dia ngamuk di sekolahan gara-gara tersinggung apa, terus jadi seperti itu kayak kesurupan, pakai jari diginiin aja, tek, bangku itu yang dari kayu, layang brek, untungnya nggak nabrak teman-temannya. Makanya itu guru pikir 2 kali, Bu jenengan mawon dirayu bu, pendekatan persuasif, ngomong persuasif segala macam. Saya untung waktu itu sama Ustadz, saya sering ngaji juga, di jenengan kuasai dirinya jenengan dulu untuk menguasai anak. Jangan sampainya takut, resah, gelisah, mau nyadarnya jenengan aja kayak gitu. Saya berusaha tenang, saya deketin, Duh lagi makan jajan apa? Itu aja gocal-gacel karena susah, rada di atas ya. Duh lagi apa? Ayo pulang nak. Yang teman-temannya udah pada pulang, mau pulang semua, ayo nak pulang. Saya itu pegang bahunya begini, kirain makan jajan, mangan curut mas, tikus. Ya Allah, kalau tikus putih ada memang yang jual di depan, apa sih hamster. Itu mending rada kelihatannya bersih. Curut lemah dapat dari mana? Curut lemah yang baunya tikus tanah itu. Kan bau banget ya. Tikus tanah, warnanya kan wulung-wulung biru-biru kayak gitu. Lagi gragot kayak gitu. Nyam. Matanya udah bener-bener kebalik begini, putih. Guru langsung berut mundur. Jadi ternyata mereka itu ngikutin belakang saya. Saya udah nggak peduli adiknya waktu itu. Katanya dipegangin guru perempuan, ada yang gendong adiknya si Amel. Saya ya mau loncat ke belakang, guru-guru astagfirullahaladzim. Wah rame banget di situ, sampai pengunjung yang lain akhirnya ada apa? Wis rame, jadi konsumsi publik waktu itu. Orang-orang pada ngeliat semua. Nah itu di lalanya ada seorang mbak dia pengunjung juga, tapi nggak bawa bocah sekolah sih, kayak memang liburan begitu ya. Bu sampun bu. Jangan seperti itu, jadi mau dipaksa turun, ditarik sama guru-guru juga. Jadi dia masih nggak mau, ini jangan dilepasin. Enak banget mas, kayak makan chicken loh, ketak itu gede mene kan. So, ditarik sampun bu, jangan kayak gitu, sampun jangan. Nek Oli kalau boleh saya mau nyamper ke anak yang jenengan. Saya izinin, orang kayak gitu mungkin tahu ya atau gimana. Langsung kayak diusap begini mas, mukanya, langsung layang geletak aja. Untung guru-guru pada sigap ya, tetap ditampani, langsung dibawa ke area di luar itu ya, ada di parkiran. Justru kita
disuruh pulang duluan, itu pun pakai mobil guru. Dan yang alhamdulillah mbak-mbak itu ikut. Bu, saya ikut, katanya begitu. Ada orang seperti itu, Mas. Dia yang bakalan nyembuhin? Enggak juga. Tapi dari dia saya ada sebuah pemahaman baru. Maksudnya ini caranya begini-begini. Lu pulang ke rumah, jalan dari tempat wisata itu sampai ke Brebes sana. Ngomongnya bukan Brebes, masih wetan Brebes. Masih Brebes sana itu lumayan jauh. Brebes milik. Brebes lumayan jauh. Nah di tengah perjalanan di mobil kok bisa ngamuk kayak gitu. Tapi ya untungnya dia ngamuk itu secara dohirnya dia memang berontak, tapi bukan kayak power yang kayak di sekolahan. Masih bisa dipegangin. Tapi nggak mau, orang ini harus turun katanya. Si perempuan itu, sebut saja namanya Nia, Mbak Nia. Dia bawa anak, Mas, iso-isone loh. Ada orang mau nulungin tapi bawa anak kecil kayak masih nenek lah, seperti itu. Bocahnya sepanjang perjalanan nangis terus. Melihat belis yang di anak saya atau gimana, sayanya jadi nggak enak sendirilah pokoknya. Kalau ini memang niat tulus bantu, sampai kapan saya mau jadi sedulur jadi saudara sama Mbak Nia ini. Dia kayak nggak peduli, anak ditetain, didiem-diemin. Nggak apa-apa dek, nggak apa-apa, nanti juga dia hilang, disakit-sakit tadi diem, nanti nangis lagi tuh di sana makin kelojotan, dipegangin sama guru-guru perempuan. Itu pokoknya orang itu harus keluar, turunin, lemparin, suruhnya dilemparin. Akhirnya, Mbak gimana? Saya kan takut ada apa-apa. Terus misalnya saya juga nggak enak sama Mbak Nia tersebut, sempat berhenti. Mbak pripun Mbak? Maksudnya Mbak mau turun apa enggak gitu kan? Nah, maksudnya turun juga nanti dianterin, bukannya dilemparin begitu kan? Enggak, saya harus ikut. Dan saya ke rumah, suami udah tak telepon duluan. Di sana ternyata di luar pemikiran saya, nanti di sana bakalan ngamuk di rumah dan bakalan buru si Mbak Nia itu atau nyakitin. Di sana justru anteng, dia itu nangis, aneh sama Mbak Nia itu nangis. Berarti baru masuk rumah persis kita itu rada di belakangnya, yang nganter ke atas, yang nyambut itu bapaknya lah, taruh di kayak sofa begini mungkin biar di ruang tamu, dia kayak nungguin Mbak Nia. Pas Mbak Nia itu datang masuk itu nangis, tapi mau nggak sujud tuh gitu loh, kayak nangis bocah. Dia itu ibunya, anak saya itu anaknya, jadi nangis di gini pangkon. So, tolongin saya Bu, ibune tolongin saya Bu, saya capek begini, saya capek banyak banget, aku nggak mau. Jadi mungkin saya itu, dianggapan saya dia nggak mau ditempelin, ditemenin barang-barang seperti itu. Akhirnya diusap-usap, tidur, didoain apa nggak tahu, pokoknya tidur. Bu, mau dibetul terlebet kamar gitu kan. Saya ngobrol sama Mbak Nia, katanya memang yang kekhawatirannya, kayak saya jadi ceritakan dulunya, Mbak Buyutnya pernah cerita seperti itu, saya ceritain, dan memang benar itu ada semacam itu. Jadi ajian-ajian tertentu lah yang melibatkan unsur-unsur tadi, makhluk-makhluk astral yang kuat-kuat itu. Orang yang meninggal ini kan tetap ngikat ke bawah terus Bu, dan itu harus diputus. Saya nggak sanggup, sing jelek kayak gue nih. Katanya yang bikin saya sebel, katanya Mbak Nia nggak sanggup. Nah tuh solusinya apa? Doa, penyerahan diri sama yang kuasa, lakukan banyak hal baik. Pokoknya jenengan aku paham jenengan orang baik, tapi lebih lakukan lagi seikhlas mungkin, dan pahalanya buat anak jenengan, katanya seperti itu. Nanti bisa meredam paling tidak, dan keikhlasan selama ini jenengan rawatin bocah semacam itu, suatu saat bakalan ada yang nulungin. Dari kejadian itu rentangnya cukup lama, mau setahun. Saya lakuin apa yang diomongin Mbak Nia, dan aneh, dia ngasih nomor telepon, alamat, tapi saya buru nggak ada. Dia itu orang Tegal bagian wetan. Alamatnya, desanya nggak ada nama itu, nomor teleponnya juga fiktif. Saya buru ke sana nggak ada, tapi semua wejangannya saya lakuin, dan mungkin hampir setahun persis. Saya ada haul, ada wali sana lah yang dihaulin. Saya ketemu sama kiai atau ustadz atau orang seperti itu. Saya nggak ngomong, dia itu ngerti. Anak saya pas waktu itu ikut pakai hijab juga, tapi mending nggak saya stream dulu. Setelah saya melakukan apa yang diomongin sama Mbak Nia,
Terus dia itu minta izin supaya main ke rumah saya, main ke rumah saya. Itu siapa? Ustadznya? Ustadz itu. Dan ada beberapa anak murid lah berapa itu ke sana. Bu, niki ini sudah merupakan tanggung jawab saya. Jenengan itu nggak usah mikirin nanti mau bayar apa ini. Enggak, saya lihat anak ibu seperti ini. Pokoknya apa yang sudah ibu lakukan selama setahun ini tetap dilakukan sampai kapanpun lah seperti itu. Karena namanya kebaikan. Saya tuh nggak ngerti apapun yang dilakukan sama si Ustadz itu. Saya cuma ngelihat Ustadz itu doain dan kayak orang doa tahlil biasa lebih kayak gitu. Cuma memang ada yang diusap dan ada yang diminum air putih. Setelah belas Ustadz itu pulang dari rumah saya, nggak pernah sekalipun sampai saat ini ya. Alhamdulillah jangan sampai pernah. Mau 6 bulan nggak pernah terjadi apapun sama anak saya. Bahkan anak saya itu nggak bisa ngeliat itu lagi. Yang apa namanya kasat-kasat seperti itu enggak. Tapi sayangnya ada berita yang nggak enak. Tetap ini bakal nempel ke yang lain. Tapi ya moga-moga pindah. Nggak tahu deh wallahu alam. Moga sih nggak pernah terjadi yang seperti itu. Itu saja ceritanya. Baik, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih Bu Heni ya Bu tadi Heni, ya. iya. Ya udah itu aja sih. Itu aja. Nggak mau menyimpulkan apa-apa gitu ya. Yang jelas ya kejadian kayak gitu mungkin ada gitu. Mungkin banyak ada. Sesuatu yang ya misterius ya yang kita nggak tahu. Dengan kita cuma menyampaikan ya pendapatnya ya apanya ya dari yang si pencerita itu ya. Kita cuma menyampaikan aja. Oke. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Bro Ayung terima kasih. Ya. Bu Heni sebagai tadi ya yang menceritakan kejadian pengalaman hidupnya ini. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Amelia, nama udah disamarkan, tetap diberi kesehatan, diberi kesembuhan gitu. Udah itu aja. Kawan-kawan di rumah doa terbaik juga untuk kawan-kawan semuanya. Dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.